Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Engkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, dengan suatu harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan membalaskannya dengan balasan yang terbaik. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always selalu, tidak pernah never ya. Tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajian dari channel dakwah ini. Maaf. Bismillah. Sorry, belum sembuh bener. Semoga segera sembuh. Saya mana tadi? Oke, apabila mau ikut men-share silahkan aja di-share, tapi linknya ya, jangan diunduh, dipotong-potong lalu kamu unggah ulang ya, jangan. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku, aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Amin amin ya robbal alamin. Kita pelan-pelan aja ya, semampunya aja ya. Kita ngaji, yang penting ada ngaji tiap harinya ya, karena memang kondisinya belum benar-benar fit. Kemarin aku sudah jelaskan Adam memelihara jannah ya, Adam. Kalau aku tulis Adam ini berarti kerangka berpikirmu Adam dan Zauja dan pasangannya ya. Jadi Adam gitu loh sebetulnya. Kan di surat Al-Baqarah yang 35 itu, dan Adam dan pasanganmu ya diami surga ini ya. Karena itu posisinya sebagai khalifah. Jadi kalau Adam ini, tapi pemahamannya itu di dalam Adam itu ya Adam ya banyak, bukan hanya satu orang Adam dan pasangannya. Apa tugas khalifah itu ya? Memelihara jannah. Kemarin sudah aku jelaskan. Untuk yang sekarang, selain ini menjaga keseimbangan ya. Menjaga keseimbangan. Maksudnya keseimbangan bumi supaya nuansa surgawi itu tetap hadir di bumi ya, menjaga keseimbangan. Aku kasih introduction dulu. Kalau kamu di Al-Quran itu menemukan diksi timbangan, itu jangan terus kamu lari ke pasar loh ya. Nanti kamu terus lari ke pasar ya, jangan ya. Itu berbicara tentang apa dulu, lihat rangkaiannya ya, narasinya apa. Adam menjaga keseimbangan, menjaga keseimbangan ya. Adam menjaga keseimbangan. Oke, kita santai aja ya, pelan-pelan. Ya begini keadaannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelumnya dalam bentuk apresiasiku untuk kalian semua, aku bacakan komentar yang masuk. Pertama, dari Kang Arif Musinin di Tuban, hadir Gus. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Irfan Al Akbar, mantap Gus. Jangan mengurangi timbangan adalah timbangan keseimbangan alam ini. Ini ya. Jos, Kerinci, Jambi masih menyimak. Berikutnya Dimas Unse. Semarang hadir nyimak Tuan Guru JM. Sehat untuk JM, Graito, keluarga dan kita semua. Salam Isra juga untukmu. Kemudian Syahran Gipari menyimak setelah 1 jam tayang. Oke, sehat terus Gus. Oke, terima kasih atas doa baiknya. Kemudian Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kang Mas Halim Rais. Salam Isra, Ambon izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin ya Allah. Amin. Berikutnya Wahyu 72. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak Gus. Semoga kita bahagia dunia akhirat. Terima kasih. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu. Kemudian bersaudara Gupron Wibi hadir Kaliwungu Kendal. Semoga CM selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Matur nuwun. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Kang Hermas Edison dari Kalteng hadir nyimak Gus. Semoga cepat sehat Gus. Matur nuwun, terima kasih atas doanya. Amin amin amin. Aditya Mahardika, derek nyimak Bapak Guru, salam santun Islam rasional dari Semarang. Nggih, matur nuwun Kang Mas Aditya Mahardika. Kemudian Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Nurkolis Brebes hadir ngaji. Salam ubaru dalam Islam rasional Guru. Oke, terima kasih Kang Nurkolis yang punya Brebes. Berikutnya Beli Putu Suasana. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak Gus. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu dan semoga flu dan pilek lekas sembuh. Amin amin rabbal alamin. Berikutnya Yes, soleh kita dari Palu, number 1. Salam Isra. Semua saudaraku semoga kita selalu dalam ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya Dimas Alhamdulillah Makassar hadir nyimak. Oke, terima kasih. Kemudian Aisyah soleha kita dari Surabaya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kemudian Bapak Ikhwan Tamin ya dari Tangerang Gus. Hadir Gus. Salam Isra juga untukmu. Kemudian jagoan kita yang punya Bulak Sumur Yogyakarta, Kang Mustafa Ibrahim. Dalam Islam firman tidak menjadi manusia. Firman adalah ayat Allah yang tersurat dan tersirat. Mantap. Ayat Allah tersurat adalah wahyu, yang tersirat adalah seluruh ciptaan. Nih, alam semesta ini. Yang nanti akan kita diskusikan bagaimana kita kemarin sudah jangan merusak. Yang berikutnya kali ini adalah menjaga keseimbangan ya. Yang menjaga keseimbangan. Jadi itu tugas khalifah ya. Berikutnya dari Bulak Sumur Yogyakarta kita berjalan lagi ke Depok ya. Depok ada Kang Mas Junet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Junet Depok hadir. Nabi maksudnya ini ya. Nabi diutus untuk menata kehidupan yang sudah rusak. Pada saat itu dengan petunjuk Al-Quran. Dengan Nabi sebagai aktor pelakunya. Ini yang saya sebut pola sunnah. Dari umur 40 sampai 63. Dengan ending apa yang namanya Madinah Al-Munawwaroh. Apakah kita sudah mencontoh pula itu ya? Mihrab trim, kapan kita mihrab seperti Nabi ya. Jadi kalau kita lihat perjuangan Kanjeng Nabi itu ada dalam dimensi Mekah Madinah, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi totalnya 23-an tahun. Bukan angka pasti ya, perkiraan karena ini sejarah ya. Disitulah Kanjeng Nabi memberikan sunnahnya untuk kita semua. Makanya aku bilang kemarin, bagi Kanjeng Nabi Al-Quran cukup, bagi kita tidak cukup. Harus Al-Quran dan As-Sunnah, yang seperti dijelaskan oleh Kang Mas Junet 9870 dari Depok. Oke, terima kasih Kang Mas Junet, salam untuk keluarga di Depok. Kemudian Lausia Adriani hadir nyimak.
Oke, terima kasih Lausia ya, semoga selalu istiqomah di dalam Islam hingga menutup mata. Kemudian Kang Mas Tan Kayo, udah Tan Kayo dari Padang ya. Oh, salam Isra Gus. Musik haram dari Hong Kong. Kalau kadang aku nggak tahu ngomong apa sama saudaraku titik-titik karena sebagian ilmu yang mereka pahami sudah familiar dalam keseharian kami di titik-titik Sumatera Barat. Ya mungkin diajak aja Kang Mas, diajak diskusi saja mereka ya. Diskusi bicara dengan baik gimana cara pandangnya dan semoga ada titik temu gitu. Ya. Oke, terima kasih Kang Mas Tan Kayu. Berikutnya Anto Double Shop gitu. Ya, kalau nggak salah gitu ya. Kang Mas Anto Double Shop dari Indramayu. Nyimak salam Isra juga ini sepertinya junior ya. Semoga betah di sini Kang Mas Anto ya. Yang dari Indramayu, ya di sinilah inilah apa adanya lah keadaannya. Ya. Semoga betah di channel ini, kita ngaji bareng teman-teman. Oke, terima kasih. Kang Mas Barcode berikutnya. Nggak usah dibahas lah pemikiran orang lain, maju terus. Oke, matur thank you, terima kasih untuk Kang Mas Barcode ya. Berikutnya Kang Rizal Wahyu. Peace Gus, semoga cepat sembuh. Oke, terima kasih atas doa-doanya ya. Semoga cepat sembuh. Oke, berikutnya 99 Gus. Oke, terima kasih ya. Oh, sorry, Kang Septiawan Kuswanda hampir terlupakan. Semua rusak dan ya nikmati aja dah. Iya, kalau hukum-hukum sudah dilanggar, semuanya rusak karena semua pengusahaan itu berawal dari hukum. Ya. Kalau hukumnya sudah rusak ya rusak semua. Enggak, ini seperti ada yang aneh ini. Sebentar ya. Benar. Oh, enggak. Sudah ya, sudah aku baca semua. Kemudian kita ke kajian kita kali ini. Ya. Aku kurang merasa puas dengan komen yang masuk. Aku enggak tahu apakah kalian tidak memahami, tapi masih mending ya sedikit terobati rasa tidak puasku dengan dua komen dari Ibrahim Mustafa dan Irfan Al-Akbar ya. Meskipun itu dari kedua itu yang lebih fokus itu Irfan Al-Akbar ya. Kalau yang lainnya datar-datar saja. Aku itu ya seperti aku pernah bilang, kalau suruh sekarang aku itu ngisi-ngisi kajian itu diundang tuh agak males. Agak males aku. Ya mungkin karena titik klimak ya sudah mengalami kejenuhan. Mungkin itu bisa. Dulu awal-awal suka diundang-undang sana sini. Kalau sekarang itu waktu di Jogja kemarin Arimatea punya gawe itu aku nggak jadi pembicara. Teman-teman sempat tanya, lu kenapa nggak jadi pembicara? Ya istirahat dulu lah, beri kesempatan yang mudah-mudah gitu. Ya. Aku agak mengalami kejenuhan mungkin ya. Tapi yang jelas begini, aku itu kejenuhan itu bisa saja terobati kalau mustamiknya itu bisa mengikuti. Makanya ketika aku diundang di pondok-pondok itu ya, seperti kemarin lalu itu di Gontor itu aku bilang, kasih aku semester 6 ke atas. Aku nggak mau kalau semester 6 ke bawah, nggak mau. Mending aku pulang. Karena nggak nutut nanti, rasionalitasnya nggak bisa ngikuti, gitu loh. Kan kesal kita ngomong. Aku ngomong menjelaskan detail-detail tapi yang di sana pelongo-pelongo aja nggak ngerti kan jadi malas. Gitu loh. Makanya aku sekarang sangat selektif kalau diundang itu mustaminya siapa dulu. Bukan aku pilih-pilih, bukan. Ya. Aku tetap aja mau, tapi aku lihat mustaminya dulu. Ya.
Jadi jangan dianggap pilih-pilih nanti, oh ini amplopnya tebel, amplopnya tipis, oh ini nggak ada amplopnya. Nggak begitu. Bukan begitu. Yang aku perhatikan tuh mustaminya. Ya. Nggak boleh kita dakwah itu pilih-pilih berdasarkan tebal tipisnya amplop, nggak boleh. Ya. Yang aku jadikan seleksi itu mustaminya, karena aku merasa lelah. Kalau aku bicara setengah jam saja, aku kalau isi kajian tuh 3 jam berdiri kuat loh. Alhamdulillah aku masih kuat. Waktu aku di Banda Aceh itu bersama mahasiswa-mahasiswi Universitas Kuala, 3 jam aku non-stop. Dan aku bukan tipe yang duduk di atas meja gini, bukan. Selalu moving. Ini ruangan mahasiswa-mahasiswi moving. Jadi aku ngomong tuh nggak di tempat gini doang, nggak gitu. Aku justru ngantuk gitu. Aku bisa kuat berjam-jam kalau mustamiku itu otaknya, rasionalitasnya itu nyambung. Apa yang aku jelaskan tuh dia bisa, oh begini, oh begini. Tapi kalau aku jelaskan dia plonga-plongo, jangankan 3 jam, setengah jam itu loh kesel aku, terus jenuh. Itu yang aku maksud, aku terus mengalami titik jenuh. Karena gimana ya, sama aja ketika, makanya aku kan tidak mungkin menjelaskan trigonometri, menjelaskan teori kuantum, menjelaskan analisa numerik, menjelaskan diferensial kepada anak SD, kan tidak mungkin. Orang mungkin, karena mereka belum waktunya. Tiwas capek jelas no, nggak ngerti. Itu loh. Begitu juga kalau aku di pondok-pondok, di kampus-kampus itu. Semester 6 ke atas lah, kalau nggak mau nggak usah. Gitu. Karena apa? Muspro orang Jawa bilang, sia-sia. Aku capek, yang sana pelongo-pelongo saja. Nah, aku rasakan di komen kalian. Untung aja aku masih terobati sama Irfan Al-Akbar dan Mustafa Ibrahim itu. Sepertinya kalian gak nyaut ya, bagaimana aku mendobrak pemikiran. Dimulai ayat yang ke-30 dilanjut titik fokusnya itu stretchingnya di 35. Kisah Adam itu tidak seperti yang publik pahami, sebatas kisah rumah tangga. Adam diposisikan sebagai suami, kemudian jauh-jauhnya ya otomatis istri yang mau di sawah. Tidak begitu aku. Aku memposisikan Adam paling tidak dia sebagai nabi, berarti pengikutnya itu pasangannya itu umatnya, komunitas dia. Atau Adam sebagai publik sosial, maka pengikutnya juga para Adam-Adam yang lain. Kenapa? Ini bercerita tentang ya pembentukan budaya kehidupan. Manusia itu makhluk budaya. Jadi kita itu ditugaskan sebagai khalifah untuk membangun kehidupan supaya surga ini tetap ada di bumi, jangan dirusak. Itulah salah satu fungsi kita sebagai khalifah. Aku kemarin sudah lihat pelanggaran-pelanggaran, rusaknya kehidupan-kehidupan, hilangnya rasa jannah dalam bumi kita ini karena hukum yang sudah terporak-porandakan. Intinya dihukum, mau apa? Bisnis sudah aku kasih contoh. Aku ambil contoh tukang ojek. Otakmu nggak ngerti juga, goblok. Tentang sosial, bagaimana kalau seandainya lembaga hukum kita mengetok bahwa perkawinan sesama jenis itu boleh. Sudah aku kasih contoh. Aku kasih contoh lagi tentang pengerusakan alam, lingkungan, tentang HPH. HPH. PHP. Oh iya, bukan PHP. PHP kan pemberi harapan palsu. HPH, hak pengelolaan hutan. Sehingga hutan semua rusak, ekosistem. 3 contoh ini kalian nggak ada yang ngomong di situ, berarti kan goblok. Kalian nggak nyaut ya. Itu suatu gambaran bahwa Adam itu mengajarkan ajarannya itu tentang membangun
budaya kehidupan yang itu diatur oleh hukum-hukum Allah. Satu pun nggak ada yang komen seperti itu. Wis karepmu wis goblok kabeh. Ini nggak nyaut, nggak diiringi, ya. Oke, aku akan bacakan ya tentang kerusakan. Aku baca, kalau yang ini aku baca saja ya. Ini lanjutan yang kemarin supaya kita menjaga bumi jangan membuat kerusakan ya. Ya nggak apa-apa lah, aku tulis di sini. Quran surat Al-Maidah. Surat keberapa ini? Kelima. 33. Ya. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib. Itu hukumnya kalau membuat kerusakan di bumi. Atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya yang sedemikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Mereka mendapat azab yang besar. Ya. Ditambah lagi 64. Ini aku ini mengorbankan anakku loh. Anakku ini seharusnya aku antar ngaji. Sampai telat nanti dia ngaji. Kalau kamu kan tinggal nonton, tinggal belajar aja, sulit. Aku ini terhimpit waktu. Jam berapa Dok ngajinya? Nah, ini sudah 3:30. Sebentar, nanti molor setengah jam lah ya. 64 ya, aku singkat aja. 64 itu tentang dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nih, ya, kerusakan. Ya. Berikut Quran surat Ar-Rum. Ya. Nomornya 41. Telah tampak kerusakan, nah ini. Telah tampak kerusakan di darat, di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Jadi ingatkan sama Allah. Kerusakan karena tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali kemana? Ke jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya taat terhadap hukum Allah. Jadi kalau ada bencana, ada segala macam bencana ini, otakmu jangan hanya bencana alam saja ya, bencana sosial juga. Itu beberapa ayat tentang kerusakan. Ya. Ini kerusakan semua ini. Kerusakan ini. Nggak boleh. Kita itu dijadikan khalifah. Nggak boleh. Nah, kalau jelaskan khalifah seperti ini, kan orang-orang jadi nggak ngeri dengar khalifah. Sekarang ini orang dengar khalifah ngeri. Karena khalifah ya atau khalifah nanti itu mesti bersanding dengan khilafah. Coba kalau aku jelaskan seperti ini, apakah ada yang berbahaya? Justru seharusnya kita menegakkan khilafah, karena itu perintah Al-Quran, kita menjadi khalifahnya. Kok orang ngomong khilafah takut? Karena apa? Salah. Dan yang punya otoritas itu seharusnya kan menjelaskan. Jangan dipahami secara salah. Karena khilafah itu bersandingan dengan khalifah. Khalifah sendiri itu tertera dalam Al-Quran. Ini goblok kabeh. Jadinya kacau. Ya, ini introduction-nya sudah. Sebentar Dok ya. Sebentar.
Kita harus menjaga keseimbangan. Aku juga harus cepat ini ya. Semoga bisa kita tuntaskan. Quran surat Al-Mulk. Ya. Al-Mulk surat yang 67 1 sampai 3. Ya. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha berperkasa lagi, maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kalau ada ngomong. Oke. Sekarang yang ini ayat pertama ya. Kedua sekarang. Quran surat Al-Infitar. Al-Infitar ya. Surat yang ke-82 ayatnya ke-7. Sorry, 82 ya. Yang ke-7. Ya. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu atau menjadikanmu seimbang. Jadi berbicara tentang keseimbangan semua ini. Tubuh kita ini seimbang. Allah sudah ciptakan seimbang, simetris. Kalau lihat fisik aja simetris kita. Kalau nggak simetris kan jadi kacau. Kecuali orang kalau sudah kena penyakit apa namanya, saraf, itu stroke, memang kadang-kadang ada yang simetris, itu lain ya. Tapi dasarnya Allah ciptakan kita ini simetris. Itu dalam hal fisik, ya, dalam hal fisik. Dalam hal metafisik tapi yang chemistry maksudku, yang kimia. Kan ada fisika, kimia. Bukan nanti aku bilang metafisik yang ruh jiwa itu metafisik. Ruh, jiwa, apalagi nafas itu metafisik, bukan yang itu. Yang fisik, yang fisik ya, ini yang chemistry, yang kimia. Ya. Kalau guru Al-Quranku Gus Hendy menjelaskan, kalau dia memahami mana dan salwa itu di surat Al-Maidah itu asam dan basa gitu. Jadi begini, tubuh kita itu telah dibangun dengan keseimbangan pH. Aku nggak tahu berapa nilainya ya, pH antara asam dan basa. Nih, seimbang dia. Kalau seimbang maka kita tidak bisa kena penyakit. Ini aku dapatkan dari beliau, beliau kan pakar herbal juga. Jadi kita sakit seperti aku sakit nih, itu karena pH-nya nggak seimbang antara asam dan basa. Karena apa? Ya karena salahku sendiri. Biasanya asam dan basa itu seimbang dengan menjaga makanan apa yang dikonsumsi. Lah aku nggak seimbang. Akhirnya ketika itu ada virus flu, kena aku. Seandainya asam dan basaku seimbang, walaupun ada banyak virus flu ke aku, nggak mempan. Keseimbangan asam dan basa ini harus dijaga. Kalau enggak ya sakit seperti aku. Nah, ini kan kalau kita nyanyi mengkaji filosofis kan, ini jagat kecil nih tubuh kita. Nah, alam raya ini jagat besar ya. Nah, kita sekarang ke jagat kecil saja supaya gampang memahami jagat besar. Jagat kecil kita, kalau kita tidak jaga keseimbangannya, pH-nya rusak, kita sakit. Apalagi jagat besar ini. Tuh. Maka kita harus menjaga keseimbangan.
Oke, satu lagi ya. Udah Dok, siap-siap Dok, Bapak udah mau selesai Dok. Bukunya bawa sama tasnya. Quran surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 55 sampai 79. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca. Otakmu jangan kamu bilang Allah bikin di atas langit ada timbangan, enggak begitu. Neraca itu maksudnya keseimbangan. Ya, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan keseimbangan gitu loh. Jangan neraca terus dipahami timbangan gitu. Ya. Supaya kamu jangan melampaui batas keseimbangan itu. Batas neraca itu jangan kamu lampaui. Rusak. Gitu loh. Ya. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Jadi keseimbangan yang harus di sini neraca ya. Ini keseimbangan juga. Yang sudah didesain oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung, itu tugas kita sebagai khalifah untuk menjaganya. Jangan diotak-atik, jangan dilampaui, jangan ya sudah begitu ya begitu. Seperti pH itu nggak tahu aku besarnya berapa ya. Nilai nominalnya nggak ngerti aku. Keseimbangannya harus dijaga. Begitu juga jagat besar ini. Kamu bisa bicara dalam tataran fisikly, silakan. Misalkan apa efek rumah kaca. Yang katanya lapisan ozon itu nanti bisa tembus. Itu kan karena kejahatan tangan manusia yang aku bilang tadi. Nggak seimbang. Allah sudah bikin lapisan-lapisan dirusak. Nanti kalau ada bencana yang nggak berani nyalain diri sendiri. Itu secara fisikly. Contohnya, banjir, bencana, apalagi tetek bengek, laut yang tercemar, sungai yang kotor, sembarangan. Itu secara fisikly. Tapi sesuatu yang di luar fisik, hukum. Tatanan hukum di kehidupan ini harus tegak. Terjadinya perang karena apa? Karena nggak taat hukum. Memang lu kira negara-negara superpower itu taat hukum? Taat hukum, apanya taat hukum? Mereka itu mendapatkan di PBB itu hak veto, itu seharusnya nggak boleh. Tapi karena mereka berkuasa, ya 5 negara tuh dapat hak veto. Itu yang aku bilang, kita tuh sebetulnya nggak boleh buat hukum, karena hukum tuh meski menguntungkan dirinya sendiri. Yang boleh memproduk hukum tuh hanya Allah, gitu loh. Hak veto itu kan contohnya, mesti hak veto itu menguntungkan mereka sendiri, negara mereka sendiri. Negara yang kecil-kecil ini ya ditendang, disepak, diinjak sembarang kali. Itu contoh. Dan kalau hukum itu tidak tegak, nanti ada perang, itu kerusakan sudah. Benarlah apa yang dikatakan di surat Al-Baqarah, surat yang ke-30, ayat yang ke-30, surat yang kedua. Mengapa engkau tidak menciptakan khalifah di bumi? Mereka tukang menumpahkan darah. Cocok. Karena nggak taat hukum itu. Sekarang negara apapun, kalau dia mengintervensi militer ke negara lain, itu mesti negara itu salah. Itu hukum dasar, nggak usah pakai profesor dokter, nggak. Otak sederhananya sudah ngomong itu. Jadi kalau ada negara lain masuk ke dalam satu negara dengan membawa kekuatan militernya, mesti negara yang masuk itu harusnya disalahkan. Itu otoritas hak orang lain kok dia masuk ke situ. Itu rumah orang. Kalau di rumah orang baku bunuh, tembak, rusak segala macam, otakmu di mana? Apapun alasannya Belanda yang jauh-jauh di sana masuk ke negara kita, Nusantara ini, itu dia salah.
apapun alasannya. Kenapa? Kita nggak taat hukum. Ya memang ada sih kemudian hukum internasional, tapi kan hukum tinggal hukum. Nanti di veto selesai, mandek sudah. Sebetulnya hak veto itu nggak boleh. Seperti kalau di kita itu sekarang ya gambar kecilnya hak veto itu ya electoral slot 20% itulah. Sama aja itu. Seharusnya nggak boleh begitu. Ya. Oke, aku buru-buru ya, ini gadis kecilku, soleha kecilku sudah kehilangan waktu. Sampai di sini dulu ya. Semoga besok kita lanjutkan tentang hukum. Hukum ya. Jadi tugas kita sebagai khalifah sudah jelas ya, menjaga keseimbangan, jangan merusak. Terus kemarin itu juga sudah aku jelaskan ya. Nah, besok kita bicara tentang hukum, bagaimana seharusnya hukum itu ditegakkan. Baru besoknya kembali ke surat Al-A'raf supaya kamu tahu petanya Adam, anak Adam ya. Setelah itu baru kita masuk ke bidadari. Karena nanti hubungannya ketika aku menjelaskan Adam, anak Adam itu ada jauh-jauh pasangan ya. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an ya. Jaga Islam menjadi bingkai imanmu yang paling dalam ya. Bawa itu sampai menutup mata, tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, kita sama-sama berdoa semoga keberuntungan ada pada kita ya. Rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa mengaji bersama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.